Salam sehat untuk kita semua. Semoga diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Bayangkan ini, seorang pria yang setiap hari bertaruh nyawa dengan debu dan besi. Tangannya kasar, punggungnya membungkuk karena kerasnya pekerjaan. Bukan untuk dirinya, tapi untuk satu-satunya harapan dan cintanya, sang istri. Ia berjanji, ia bersumpah, akan menguliahkan istrinya hingga sukses. Dan ia berhasil. Istrinya kini seorang pegawai negeri sipil, terhormat, disegani. Tapi, tahukah Anda balasan apa yang ia terima atas segala pengorbanannya? Sebuah pengkhianatan yang akan merobek hati Anda. Sebuah kisah nyata yang tak banyak orang tahu, tentang bagaimana cinta dan pengorbanan bisa berujung pada rasa malu dan luka yang menganga. Kisah ini bermula dari sebuah janji, di tengah desiran angin pedesaan dan bisingnya suara jangkrik. Budi, seorang pemuda bertubuh tegap dengan tangan yang sudah kasar sejak remaja karena akrab dengan cangkul dan palu, melamar Siti, gadis desa yang cerdas dan penuh impian. Mereka menikah, bukan dengan kemewahan, melainkan dengan keyakinan kuat bahwa cinta bisa menembus segala keterbatasan. Siti selalu punya impian besar, menjadi seorang abdi negara, sosok yang berbakti pada bangsa. Mata Siti akan berbinar setiap kali melihat seragam pegawai negeri sipil di televisi atau koran. Mimpi itu, yang bagi banyak orang mungkin tampak mustahil bagi seorang gadis desa tanpa modal pendidikan tinggi, justru menjadi cambuk bagi Budi. Ia tak ingin impian istrinya hanya jadi angan. Ia bertekad, bagaimanapun caranya, ia akan menguliahkan Siti. Sejak hari itu, hidup Budi berubah total. Setiap pagi buta, bahkan sebelum ayam jantan berkokok, Budi sudah mengayunkan cangkulnya. Ia rela mengambil pekerjaan apa saja di proyek pembangunan, mengaduk semen, mengangkat batu bata, memanjat scaffolding tinggi yang licin. Tangannya yang dulu hanya kasar, kini kapalan dan sering berdarah. Punggungnya yang tegap perlahan membungkuk, karena setiap hari ia memanggul beban yang bukan main-main. Panas terik matahari seolah tak dihiraukannya. Debu yang pekat dan bisingnya mesin tak mematikan semangatnya. Bahkan ketika hujan deras mengguyur proyek, Budi tetap bertahan, tubuhnya basah kuyup, hanya demi menyelesaikan target hari itu. Kenapa? Karena di benaknya, hanya ada satu tujuan, mengumpulkan setiap receh demi masa depan Siti. Sepulang kerja, bukannya beristirahat, Budi akan langsung menghitung uang hasil jerih payahnya. Seringkali, ia hanya makan nasi dengan lauk seadanya, tempe goreng atau sekadar kerupuk. Sementara Siti, ia memastikan istrinya mendapat gizi cukup agar fokus belajar. Kamu harus sehat, enduk. Biar bisa mikir. Begitu selalu kata Budi, meski perutnya sendiri seringkali keroncongan. Bukan hanya biaya kuliah yang menguras kantong, tapi juga buku-buku tebal, biaya transportasi ke kampus di kota, bahkan pulsa internet agar Siti bisa mengakses materi daring. Semua itu terasa berat, sangat berat. Ada kalanya Budi harus meminjam uang dari tetangga, atau menjual sedikit perhiasan peninggalan ibunya. Ia tak pernah mengeluh. Sedikit pun. Karena senyum Siti yang tulus dan kilatan tekad di matanya adalah bayaran paling berharga bagi Budi. Malam-malam panjang Budi dihabiskan dengan memikirkan strategi. Bagaimana besok bisa dapat pekerjaan lembur? Bagaimana cara menghemat agar uang transport Siti tidak terganggu? Tidurnya sering tidak nyenyak, bukan karena punggungnya sakit, tapi karena beban pikiran. Ia adalah tiang penopang satu-satunya bagi mimpi besar sang istri.
Setiap kali Siti meraih nilai bagus, setiap kali ia berhasil menyelesaikan satu mata kuliah, tawarannya Siti adalah obat paling mujarab bagi rasa lelah budi. Air mata haru sering tak tertahankan menetes di pipinya yang kusam. Baginya, kebahagiaan Siti adalah segalanya. Ia tak pernah membayangkan bahwa kebahagiaan yang ia bangun dengan tetes darah dan keringat, suatu hari nanti justru akan berbalik arah, menghujamnya dengan pedih yang tak terhingga. Ia percaya penuh pada Siti. Ia yakin istrinya akan membalas semua pengorbanannya dengan kesetiaan dan rasa syukur. Namun, takdir memiliki jalannya sendiri. Dan Budi, sang kuli bangunan yang berhati emas itu, sama sekali tidak siap dengan kenyataan pahit yang akan datang. Kenyataan yang akan membuat janji di awal pernikahan mereka hancur berkeping-keping. Siti mengenakan toga wisuda, senyum merekah, memegang ijazah. Budi berdiri di sudut kerumunan, pakaiannya sederhana, tapi matanya berkaca-kaca penuh kebanggaan yang meluap-luap. Fokus pada kontras penampilan mereka dan hari itu, langit seolah ikut merayakan. Setelah bertahun-tahun di bawah terik matahari, menguras keringat dan mengikis tenaga, akhirnya tibalah momen puncak yang diimpikan Budi. Siti, istri tercintanya, berdiri gagah di panggung wisuda. Toga hitam itu, lambang ilmu yang Budi perjuangkan dengan darah dan air mata, kini membalut tubuh Siti dengan begitu anggun. Riuh tepuk tangan hadirin tak mampu menandingi gemuruh kebanggaan di dada Budi. Ia, seorang kuli bangunan berhati baja, telah berhasil mewujudkan mimpi sang istri. Tak hanya sampai di situ. Tak lama setelah kelulusan, kabar gembira yang lebih besar lagi datang menghantam mereka bak gelombang tsunami kebahagiaan. Siti lolos seleksi calon pegawai negeri sipil, CPNS. Ya, seorang PNS. Impian yang dulu hanya bisikan samar di tengah keterbatasan, kini menjelma menjadi kenyataan yang tak terbantahkan. Siti langsung memeluk Budi, air matanya tumpah ruah, bukan karena sedih, melainkan karena bahagia yang meluap-luap. Saat Siti mengenakan seragam kebanggaan itu untuk pertama kalinya, Budi melihatnya seolah melihat bidadari. Sosok yang dulu sederhana, kini berdiri tegak, memancarkan aura wibawa dan keberhasilan. Bau parfum baru Siti, yang kini selalu tercium, adalah wangi kesuksesan yang Budi rasakan sebagai miliknya juga. Ia percaya, inilah buah manis dari pengorbanan suci seorang suami untuk istrinya. Dunia seolah berpihak pada mereka. Semua penderitaan, setiap tetes keringat, setiap luka di tangan Budi, terasa terbayar lunas. Bercerita tentang dunia barunya. Lingkungan kerja yang elit, teman-teman baru yang berpendidikan tinggi, dan segudang informasi yang sebelumnya tak pernah ia tahu. Budi mendengarkan dengan seksama, mengangguk, dan sesekali tersenyum bangga. Ia tak pernah merasa ada perbedaan. Baginya, Siti tetap Siti, istrinya yang dulu ia perjuangkan. Yang mulai tumbuh secara tak kasat mata. Budi mulai merasakan perubahan itu, bukan dari kata-kata, tapi dari bahasa tubuh Siti. Dulu, Siti selalu riang ketika Budi menjemputnya di kampus, tak peduli Budi masih berlumur semen atau debu. Kini, ada sedikit kerutan di dahi Siti, pandangannya seringkali menyapu sekeliling saat Budi muncul di depan kantornya dengan seragam kuli. Alasan-alasan klise mulai sering terdengar dari bibir Siti. Nanti saja ya, Mas, ini acara internal. Atau, kamu kan capek, Mas, biar aku pulang sendiri saja. Kadang, aku malu, Mas, mereka nanti banyak tanya.
Kata-kata itu, meski diucapkan dengan nada lembut, terasa bagai tusukan belati dingin bagi Budi. Perih, namun ia mencoba memahaminya. Mungkin Siti hanya ingin profesional. Mungkin ia tidak ingin Budi repot. Frekuensi Siti pergi bersama teman-teman kantornya semakin sering. Obrolan mereka di telepon semakin panjang, penuh tawa renyah yang tak pernah Budi dengar lagi darinya. Malam-malam yang dulu selalu diisi cerita dan canda tawa mereka, kini terasa begitu sunyi. Budi sering terbangun di tengah malam, hanya untuk menemukan Siti belum pulang. Hatinya mulai diselimuti gumpalan-gumpalan kecemasan yang tak bisa ia ungkapkan. Budi tahu, sebuah hubungan membutuhkan kepercayaan. Tapi, naluri seorang suami, naluri seorang pria yang telah mengorbankan segalanya, mulai berteriak. Ia melihat tatapan Siti yang seringkali kosong ketika Budi bercerita tentang pekerjaannya. Senyumnya terasa hambar. Sentuhan Siti tak lagi hangat. Ada sebuah jarak tak terlihat yang semakin melebar di antara mereka, seolah-olah Budi kini adalah orang asing bagi Siti. Pakaian kotor Budi, tangan kasarnya, dan bau keringat yang melekat padanya seolah menjadi penghalang tak kasat mata antara dirinya dan dunia baru Siti yang kini serba bersih dan wangi. Ia tak pernah menyangka bahwa kesuksesan yang ia perjuangkan dengan sepenuh jiwa justru akan menjadi tembok pemisah antara dirinya dan wanita yang ia cintai. Sebuah ironi tragis yang perlahan-lahan mulai menunjukkan wajah aslinya. Budi mulai merasakan bahwa di balik seragam PNS Siti yang berkilau, ada bayangan pengkhianatan yang mulai terbentuk, perlahan namun pasti, mengancam untuk menelan semua mimpi dan pengorbanan yang telah ia berikan. Angin malam itu berembus dingin, menusuk hingga ke tulang Budi yang lelah sehabis seharian bergulat dengan semen dan besi. Jarum jam menunjukkan pukul 11 malam, namun lampu rumah masih temaram. Siti belum pulang. Ini bukan kali pertama, dan Budi sudah mulai terbiasa dengan kesendirian yang pahit ini. Ia duduk di teras, menatap jalanan sepi, berharap siluet istrinya segera muncul. Namun yang muncul hanyalah bayangan kecurigaan yang semakin tebal, melilit hatinya yang dulu penuh percaya. Dering ponsel Siti yang ditinggal di meja makan memecah keheningan. Budi, yang biasanya tak pernah menyentuh barang pribadi istrinya, entah mengapa malam itu tangannya tergerak. Sebuah pesan singkat masuk, menampilkan nama asing, Mas Doni. Budi terdiam. Otaknya, yang biasa hanya memikirkan campuran adukan semen, kini dipaksa bekerja keras merangkai teka-teki. Siapa Mas Doni? Dan mengapa Siti begitu menjaga rahasia ponselnya akhir-akhir ini? Rasa penasaran bercampur cemas mendesak. Budi mencoba membuka pesan itu, namun ponsel Siti terkunci. Hatinya mencelos. Rasa pahit mulai memenuhi kerongkongannya. Ia tahu, ada yang tidak beres. Siti tak pernah seketat ini soal privasi. Akhirnya, suara deru motor Siti terdengar. Budi segera mematikan rokoknya, mencoba menyembunyikan gumpalan kecurigaan di dadanya. Siti masuk dengan senyum tipis, terlihat lelah namun ada semburat kegembiraan yang tak bisa disembunyikan. Ia tak menyadari perubahan ekspresi di wajah Budi. Dari mana, Enduk? Kok larut sekali? Tanya Budi, mencoba menormalkan suaranya. Siti tersenyum. Oh, tadi ada rapat mendadak di kantor, Mas. Banyak berkas yang harus diselesaikan. Budi mengangguk, namun hatinya menjerit. Rapat mendadak?
Tengah malam, ada yang janggal. Bau parfum Siti malam itu terasa berbeda, bukan lagi wangi yang biasa ia kenali. Ada aroma asing yang menusuk inderanya, memicu alarm bahaya di dalam benaknya. Beberapa hari berikutnya, sikap Siti semakin berubah drastis. Ia sering sekali menerima telepon di luar rumah, suaranya pelan dan berbisik, seolah menyembunyikan sesuatu. Budi yang mencoba mendekat, selalu Siti hindari dengan alasan lelah atau ingin istirahat. Percakapan mereka pun semakin menipis, digantikan oleh keheningan yang menyesakkan. Puncaknya tiba pada suatu sore yang mendung. Budi baru saja pulang kerja, badannya remuk redam. Ia mendengar suara Siti dari dalam kamar, berbicara di telepon. Pintu kamar sedikit terbuka. Budi berniat memanggilnya untuk makan, namun langkahnya terhenti. Iya, Mas Doni, dia itu cuma kuli bangunan. Mana ngerti sih pekerjaanku yang sekarang? Lingkup kita sudah beda. Malu aku kalau harus mengenalkan dia ke teman-teman kantor. Suara Siti, yang dulu selalu lembut di telinga Budi, kini terdengar penuh nada jijik dan merendahkan. Dunia Budi runtuh seketika. Tubuhnya membeku, seolah seluruh darahnya ditarik paksa dari nadinya. Kata-kata itu, cuma kuli bangunan, menghantamnya bagai palu godam raksasa. Sebuah kalimat yang merobek seluruh pengorbanan, cinta, dan kepercayaan yang selama ini ia bangun. Rasa dingin menjalar dari ubun-ubun hingga ujung kakinya. Bukan dingin karena cuaca, tapi karena bekunya hati wanita yang paling ia cintai. Air mata Budi jatuh, bukan lagi air mata haru bangga, melainkan air mata pengkhianatan yang paling kejam. Ia tidak menyangka, setelah semua yang ia berikan, setiap tetes keringat, setiap luka di tangannya, setiap malam tanpa tidur demi biaya kuliah Siti, balasan yang ia terima adalah rasa malu dan penolakan mentah-mentah. Ia adalah aib, beban, sebuah masa lalu yang ingin Siti buang jauh-jauh dari kehidupannya yang gemerlap. Budi berdiri terpaku, membiarkan setiap kata dari mulut istrinya menghujam jantungnya. Ia mendengar Siti tertawa renyah di telepon, tawa yang tak pernah lagi ia dengar darinya. Tawa itu kini terasa seperti tawa iblis yang mengejek kepolosannya. Siti, yang dulu selalu menggenggam erat tangannya, kini merasa malu dengan tangan yang telah mengantarkannya menuju puncak keberhasilan. Ia tak bisa lagi berpura-pura. Topeng yang dikenakan Siti telah jatuh, menampakkan wajah aslinya yang kejam. Budi menatap tangannya yang kapalan, yang telah Mia arti. Ia merasa kosong, hampa, seperti bangunan kokoh yang tiba-tiba runtuh dari dalam. Memeras batu dan semen yang telah menopang impian Siti. Kini, tangan itu seolah tak pun malam itu, Budi tak bisa tidur. Ia terbaring di samping Siti yang tertidur pulas, seolah tanpa beban. Namun, bagi Budi, ranjang itu terasa seperti hamparan duri. Ia melihat wajah Siti, wajah yang dulu ia puja, kini terasa asing dan penuh misteri. Di sanalah, di malam kelam itu, Budi menyadari bahwa puncak kesuksesan Siti adalah awal dari puncak pengkhianatan dirinya. Cinta yang ia rawat dengan sepenuh jiwa telah berubah menjadi duri yang menusuk jantungnya, meninggalkan luka menganga yang mungkin tak akan pernah sembuh. Malam itu, setelah mendengar pengkhianatan yang merobek jiwanya, Budi tak sanggup lagi menutup mata. Dinginnya subuh menyergap,
seiring dengan dinginnya hati Siti yang kini begitu asing. Tak ada lagi tawa, tak ada lagi sentuhan hangat. Hanya ada keheningan mencekam yang menjadi saksi bisu kehancuran sebuah rumah tangga. Budi tahu, setelah kalimat kejam yang ia dengar, tak ada lagi jalan untuk kembali. Sebuah babak baru yang lebih perih akan segera dimulai. Pagi harinya, Siti bersikap seolah tak terjadi apa-apa. Ia rapi dengan seragam PNS-nya, bergegas berangkat kerja seperti biasa. Namun Budi, matanya sembab, jiwanya kosong. Ia tahu, perpisahan ini tak bisa dihindari lagi. Dan benar saja, seminggu kemudian, secarik surat undangan datang ke rumah sederhana mereka. Sebuah surat yang meresmikan akhir dari segala perjuangan dan pengorbanan Budi, gugatan cerai dari Siti. Budi tak melawan. Sama sekali tidak. Untuk apa? Hati Siti sudah lama pergi, telah tertawan oleh gemerlap dunia barunya. Melawan hanya akan menambah luka, memperpanjang penderitaan. Ia datang ke pengadilan dengan pakaian seadanya, kontras dengan Siti yang tampil rapi, bahkan terkesan angkuh di hadapan hakim. Pandangan Siti kepadanya bukan lagi pandangan cinta, melainkan pandangan jijik dan ingin segera mengakhiri. Alasan yang Siti sampaikan di depan hakim adalah sudah tidak ada kecocokan. Sebuah kalimat klise yang menusuk hingga ke inti jiwa Budi. Tidak ada kecocokan? Setelah semua perjuangan, setelah semua pengorbanan? Kecocokan apa yang ia maksud? Kecocokan materi? Kecocokan status sosial? Budi hanya terdiam, menunduk. Ia tak sanggup menatap mata hakim, apalagi mata Siti. Setiap argumen Siti terasa bagai cambukan keji ke punggungnya yang sudah bungkuk. Pukulan terberat bukanlah pada saat putusan cerai diketuk. Bukan pula pada saat Siti melangkah pergi tanpa menoleh sedikit pun. Pukulan terberat bagi Budi adalah ketika ia menyadari bahwa selama ini ia telah membangun istana untuk wanita yang tak pernah mencintai arsiteknya. Ia telah berkorban demi seseorang yang akhirnya merasa malu dengan keberadaannya. Rasa sakitnya lebih dalam dari sekadar perpisahan fisik. Ini adalah perpecahan jiwa. Ia tak menuntut apapun. Tidak sepeser pun harta gono gini. Tidak ada rumah, tidak ada tabungan, tidak ada kenangan yang ia minta kembali. Bagi Budi, semua itu terasa tak ada artinya lagi. Hartanya adalah keringatnya, pengorbanannya adalah cintanya. Dan kini, semua itu telah menjadi abu. Semoga kamu bahagia dengan pilihanmu, Siti, bisik Budi dalam hati, saat Siti melangkah menjauh dari gedung pengadilan, seolah tak pernah ada Budi dalam hidupnya. Sebuah kalimat tulus, yang keluar dari hati paling hancur sekalipun. Sebuah pengorbanan terakhir yang menunjukkan betapa besar cinta Budi, meskipun cintanya telah dikhianati dan diinjak-injak. Dunia Budi terasa hampa. Rumah yang dulu mereka impikan, kini terasa seperti kuburan kenangan. Setiap sudut rumah menyimpan cerita, setiap barang memiliki memori. Namun kini, semua itu hanya menambah perih. Bau parfum Siti yang dulu wangi, kini terasa seperti bau bangkai yang membusuk dalam ingatannya. Sejak perceraian itu, Budi masih tetap menjadi kuli bangunan. Tangannya masih kapalan, punggungnya masih membungkuk. Namun, ada yang berbeda. Sebuah kehampaan besar yang tak bisa diisi oleh apapun. Ia tidak marah, ia hanya sedih. Sangat sedih. Ia merenungi, mengapa kesuksesan bisa mengubah seseorang menjadi begitu kejam, melupakan akarnya,
bahkan merasa malu dengan orang yang telah mengorbankan segalanya demi dirinya. Kisah Budi adalah sebuah tragedi nyata tentang ketulusan yang disalahgunakan, tentang cinta yang dikhianati, dan tentang betapa rapuhnya janji suci di hadapan gemerlap dunia. Ia bukan hanya kehilangan seorang istri, melainkan kehilangan kepercayaan pada mimpi, kehilangan makna pengorbanan, dan kehilangan sebagian besar dari jiwanya yang dulu utuh. Sebuah pukulan terberat yang akan membekas selamanya, mengukir kisah pilu seorang kuli bangunan yang cintanya dihancurkan oleh kesuksesan sang istri. Setelah badai berlalu, setelah puing-puing hati tersapu oleh air mata dan waktu, Budi menemukan dirinya kembali di titik nol. Namun, titik nol ini berbeda. Ia bukan lagi Budi yang polos, yang percaya bahwa setiap pengorbanan pasti berbalas kebaikan. Budi yang sekarang adalah Budi yang telah diuji, ditempa oleh api pengkhianatan, dan ditinggalkan oleh cinta yang ia bangun dengan darah. Ia masih seorang kuli bangunan. Tangannya masih kasar, kulitnya masih terbakar matahari. Namun, di balik fisik yang sama, ada jiwa yang telah bertransformasi. Budi tak lagi marah pada Siti. Rasa marah telah digantikan oleh sebuah pemahamannya mendalam, sebuah pelajaran pahit yang terukir permanen dalam sanubarinya. Ia belajar bahwa kesuksesan bisa menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, ia adalah puncak impian. Di sisi lain, ia adalah jurang yang bisa memisahkan seseorang dari akarnya, dari orang-orang yang telah berjuang bersamanya. Kisah Budi adalah cermin besar bagi kita semua. Ia mengajarkan kita tentang harga sebuah kesetiaan. Apakah kita akan tetap mengingat siapa yang berjuang di belakang kita saat kita berada di puncak? Apakah seragam baru, gelar baru, dan lingkungan baru akan membutakan mata kita dari wajah-wajah yang dulu basah oleh keringat demi kebahagiaan kita? Siti memilih untuk merasa malu pada Budi, pada masa lalu yang penuh perjuangan. Dan rasa malu itu, pada akhirnya, menghancurkan segalanya. Pesan moral yang paling menyentuh dari kisah ini adalah tentang hakikat sebuah pengorbanan. Pengorbanan yang tulus, sejati, tidak pernah mengharapkan balasan. Namun, ia berharap penghargaan dan ingatan. Budi tak pernah menuntut Siti membalas jasanya. Ia hanya berharap Siti tak akan melupakan siapa yang berdiri di sampingnya saat ia belum menjadi siapa-siapa. Sayangnya, ingatan itu rapuh, dan kemewahan seringkali mengaburkan pandangan. Kisah ini bukan hanya tentang cinta yang dikhianati, tapi juga tentang ujian karakter. Saat seseorang mencapai puncak kesuksesan, disitulah karakter aslinya diuji. Apakah ia akan tetap rendah hati, mengingat dari mana ia berasal? Ataukah ia akan menjadi sombong, lupa daratan, dan merasa malu pada akarnya? Siti memilih jalan kedua, dan itu adalah pukulan terberat bagi Budi, bukan hanya sebagai suami, tapi sebagai manusia yang tulus. Namun, di balik kepedihan itu, Budi menemukan kekuatan baru. Ia belajar bahwa harga diri seorang pria tidak ditentukan oleh seberapa rapi pasangannya atau seberapa tinggi jabatan istrinya. Harga dirinya terletak pada integritas, pada ketulusan hatinya, dan pada kemampuannya untuk bangkit kembali meskipun telah diinjak-injak. Ia mungkin kehilangan seorang istri, tapi ia menemukan kembali dirinya yang lebih kuat. Jadi, mari kita ambil pelajaran berharga dari kisah Budi. Saat kita meraih impian, saat kita berada di puncak kesuksesan,
Jangan pernah lupa pada siapa yang telah berjuang bersama kita, bahkan di saat kita bukan siapa-siapa. Karena kesetiaan dan rasa syukur adalah permata yang jauh lebih berharga daripada segala kemewahan dan status duniawi. Jangan biarkan kesuksesan membuat kita lupa diri, apalagi merasa malu pada orang-orang yang telah menjadi tangga bagi kita untuk mencapai bintang. Karena pada akhirnya, kehormatan sejati terletak pada hati yang bersih dan ingatan yang tak pernah pudar. Kisah Budi, sang kuli bangunan yang berhati emas, telah kita selami bersama. Sebuah perjalanan yang penuh pengorbanan, dibalut janji suci, namun berakhir dengan badai pengkhianatan yang memilukan. Ini bukan hanya sekadar cerita, tapi adalah cermin kehidupan yang seringkali menyakitkan, namun penuh dengan pelajaran berharga. Mungkin Anda bertanya, apa yang akan kamu lakukan jika berada di posisi Budi? Atau sebaliknya, jika kamu adalah Siti, apakah kesuksesan akan membuatmu lupa pada siapa yang telah berjuang mati-matian di belakangmu? Pertanyaan-pertanyaan ini adalah inti dari kisah ini. Sebuah panggilan untuk merenungkan kembali arti kesetiaan, rasa syukur, dan kemanusiaan di tengah hiruk-pikuk ambisi dunia. Jika kisah ini telah menyentuh hati Anda, jika Anda merasakan getaran pilu dan inspirasi dari perjuangan Budi, kami mohon bantuannya. Bagikan, share video ini kepada teman dan keluarga Anda, agar lebih banyak mata terbuka, lebih banyak hati tersentuh. Berikan jempol, like, sebagai tanda apresiasi Anda, dan yang paling penting, tuliskan komentar, komen, di bawah. Bagaimana menurut Anda? Adakah kisah serupa yang Anda tahu? Atau mungkin Anda sendiri punya pengalaman tentang pengorbanan yang tak dihargai, atau sebaliknya, tentang kesuksesan yang tetap berpegang teguh pada akar? Ceritakan pengalaman Anda atau orang terdekat di kolom komentar. Kami ingin mendengar suara Anda. Jangan lewatkan kisah-kisah penuh makna lainnya. Jadikan kanal ini rumah bagi cerita-cerita nyata yang menggetarkan jiwa dan menyalakan api inspirasi. Segera subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video terbaru kami. Bersama, mari kita sebarkan pesan kebaikan dan pelajaran hidup yang tak ternilai harganya. Terima kasih telah menyaksikan, dan sampai jumpa di kisah berikutnya.